Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita bertemu kembali dalam kursus Guru Coach Indonesia Mas sesi ketiga atau pertemuan kita yang ketiga, di mana kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi kerangka kesadaran. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita pertama kita sudah memahami tentang bagaimana model komunikasi NLP. Kemudian kita masuk di pertemuan kedua, yaitu model memfasilitasi. Dan sekarang ini kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi kerangka kesadaran. Dan seperti biasa, ada baiknya kita sebelum memulai materi ini, kita bersama-sama membuka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, dalam mengidentifikasi kerangka kesadaran, materi ini akan berkaitan dengan materi-materi pertemuan pertama dan kedua. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang kita refresh sejenak, kita melakukan teknik stop sebelum kita masuk materi. Teknik ini biasa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa fokus dalam menghadapi materi ini. Nah, silakan Bapak Ibu kita tenangkan pikiran sejenak, kita tutup mata kita, kemudian kita tarik nafas, mendengarkan suara yang ada di sekitar kita, kemudian kita alihkan perhatian kita, pusatkan pikiran kita untuk melakukan atau menerima materi yang akan diberikan pada pertemuan kali ini. Tarik nafas, lepaskan, Bapak Ibu tarik nafas lagi, kemudian lepaskan, terus tarik nafas panjang, kemudian lepaskan dengan cara dihentakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah merasakan bagaimana kita masuk dalam proses fokus dalam mengikuti materi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen materi kita kali ini tentang mengidentifikasi kerangka kesadaran. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Jadi mengidentifikasi kerangka kesadaran, ini juga kita akan melihat apa sih kerangka kesadaran itu. Jadi kerangka kesadaran atau biasa kita sebut dengan frame of mind atau biasa juga disebut dengan mindset. Ya. Jadi kerangka kesadaran itu adalah pemahaman, keyakinan, dan nilai-nilai yang mempengaruhi cara kita berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi dalam menanggapi stimulus-stimulus dari luar. Jadi bagaimana kita memahami keyakinan dan nilai-nilai ini untuk bisa mempengaruhi cara kita berpersepsi, beremosi, berkomunikasi, dan beraksi dalam menanggapi stimulus dari luar atau rangsangan dari luar. Jadi Bapak Ibu, dari persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi ini biasa kita singkat dengan PEKAH. Ya. Jadi persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Ya. Jadi Bapak Ibu, apakah elemen kerangka kesadaran? Ya.
Jadi elemen daripada kerangka kesadaran yang pertama itu adalah understanding. Jadi understanding ini adalah sebuah pemahaman di mana sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita alami, kemudian sesuatu yang kita maknai. Jadi dalam artian pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan ini menjadi sebuah pemahaman buat kita yang kita biasa terus lakukan, ya, terus kita ulang-ulangi sehingga dia menjadi suatu keyakinan atau belief. Ya. Jadi belief itu keyakinan kita. Ya. Jadi di mana di situ ada identitas kita, ada kekuatan kita, power, ya. Bagaimana kekuatan kita yang kita miliki, dan kemudian ada intention atau cita-cita. Jadi ada keinginan kita, ada cita-cita kita, ya. Bagaimana dia bisa meyakini kita tentang cita-cita dan keinginan kita tersebut, sehingga dari understanding belief ini membuat membentuk suatu nilai-nilai atau value. Dan elemen daripada value itu, nilai-nilai itu adalah biasa kita lihat tentang kepentingan, sesuatu yang penting. Kemudian sesuatu yang sangat diperlukan, ya, karena ini merupakan keinginan kita, kemudian sesuatu yang menjadi pilihan, ya. Kemudian sesuatu prioritas karena ini sifatnya darurat kah atau urgen, ya. Kemudian sesuatu yang partisipasi, ya, karena kita berpartisipasi. Jadi dari understanding belief ini, nah inilah merupakan sebuah kerangka kesadaran. Jadi pemahaman dengan pengetahuan, pengalaman, permaknaan itu menjadikan sebuah keyakinan dengan memiliki identitas, kekuatan, dan cita-cita yang kita miliki atau intention, sehingga membentuk sebuah nilai-nilai atau value yang sangat penting, sangat diperlukan, menjadi pilihan dan prioritas serta partisipasi. Jadi ketiga inilah yang membentuk sebuah kerangka kesadaran. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kita fleksibel saja. Kalau ada yang belum dipahami, silakan Bapak Ibu bisa bertanya, ya. Atau bisa juga ditulis di kolom chat, ya, pertanyaannya. Oke, kalau belum ada, saya lanjut Bapak Ibu. Ya, mengapa penting? Mengapa kerangka kesadaran itu penting? Jadi setiap persepsi, kemudian emosi, jadi persepsi, emosi, dan komunikasi, dan aksi itu disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran. Jadi persepsi kita, emosi kita, kemudian komunikasi yang kita lakukan, dan aksi yang kita laksanakan ini, itu disebabkan dan digerakkan oleh kerangka kesadaran. Nah, ketika kita menyesuaikan kerangka kesadaran, ini akan dapat menyesuaikan persepsi, dapat menyesuaikan emosi, dapat menyesuaikan komunikasi, dan dapat menyesuaikan aksi. Ya. Sehingga persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi yang selaras ini akan mempermudah sampai ke tujuan. Sehingga kita sebagai guru coach akan membuat klien kita, ya, bisa mempermudah sampai tujuannya dengan persepsi, emosi, dan komunikasi serta aksinya itu kita selaraskan sehingga dia akan mudah sampai ke tujuan. Nah, Bapak Ibu, inilah materi kita tentang mengidentifikasi kerangka kesadaran. Sampai di sini materi kita, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa raise hand. Oke. Iya, Pak Alimuddin. Oke. Iya, Pak. Jadi kerangka kesadaran ini ada persepsi itu adalah suatu pemikiran kita, ya. Sedangkan emosi itu adalah sebuah
keinginan kita yang ada dalam diri kita, ya. Kemudian komunikasi itu adalah ungkapan atau pembicaraan, ya, dan aksi itu adalah tingkah laku gerakan kita. Jadi inilah semua nanti itu menjadi sebuah yang digerakkan oleh kerangka kesadaran. Jadi seperti itu, Pak, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, karena materi kita ini atau pertemuan kita ini sudah direkam dan nanti ini kita akan share ke grup ya. Bapak Ibu bisa mengulang kembali, melihat kembali materi ini sehingga bisa betul-betul mudah memahami apa yang menjadi atau identifikasi kerangka kesadaran ini. Dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga kali ini, itu semua ada kaitannya Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang kembali dan bisa memahami sampai sejauh mana model komunikasi NLP itu, bagaimana model memfasilitasi, dan bagaimana mengidentifikasi kerangka kesadaran. Saya kira Bapak Ibu ini yang menjadi materi kita dan terakhir materi kita. Dan sebelum saya akhiri, kembali saya memberikan aplaus, memberikan award buat Bapak Ibu yang senantiasa sangat semangat mengikuti kursus Guru Coach Indonesia Emas ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan kalau di awal kita buka dengan doa, dan ya kita hari ini diakhiri dengan doa juga. Untuk itu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.